Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita Si Bayak Menjuah-juah. Masih bersama saya Mas Radek dan ditemani oleh Bang Edi Kalvin Purba. Selamat malam Bang Edi Kalvin Purba. Selamat malam Bang. Bang Edi Kalvin, sudah lama kita tidak bersuhu, sudah lama kita tidak menyapa sahabat-sahabat kita Si Bayak di luar sana, pencinta-pencinta Si Bayak di luar sana. Semoga kita berdoa kepada seluruh pemirsa Si Bayak dimanapun Anda berada, agar Anda tetap dilindungi oleh Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap diberikan rezeki yang berlimpah kepada Anda. Iya Bang. Jadi, Amin Bang. Bang Edi Kalvin Purba, apa kira-kira yang bisa kita share kepada seluruh pencinta Si Bayak dimanapun berada? Saya ingin bertanya kepada Bang. Ya. Misteri apa sih yang ada pada ikan mas Bang? Iya, misteri pada ikan mas, tahu saya Bang Edi Kalvin Purba, ikan mas itu enak kalau dimakan Bang Edi Kalvin Purba. Iya. Jadi sebelum kita menceritakan apa sih sebenarnya makna filosofi yang terkandung dalam ikan emas ini, kenapa terkhusus di setiap ritual-ritual Batak, baik Karo maupun Batak Tapanuli, dan ada sebagian kita juga tidak tahu menggunakan ikan emas sebagai lambang kebesarannya, Iya Mas. ataupun salah satu sajian utamanya. Kan gitu. Ritual apapun di daerah Sumatera ini tetap memakai Ikan emas ataupun ayam susun, kan seperti itu. iya Bang. Jadi sebelum kita bercerita sedikit cerita gembleng, cerita gila ini, alangkah baiknya pemirsa Si Bayak dimanapun Anda berada, subscribe dulu, like, komen, dan bantu share agar channel kita ini dapat tetap memberikan edukasi kepada seluruh pencinta Si Bayak dimanapun Anda berada. Jadi Bang Edi Kalvin, sebelum kita menceritakan apa sih sebenarnya tentang ikan emas ini, alangkah baiknya kita masih menghiningkan cita sejenak, mendoakan sejenak tentang adik-adik kita yang hilang di Langkat, karena sampai saat ini belum ada titik terang, jangan seperti itu Iya Pak. Bang. Desa Namanjahe, Namanjahe namanya ya. Jadi Pulka. kepada seluruh pencinta Si Bayak dimanapun Anda berada, marilah kita sejenak mendoakan adik-adik kita yang sudah lama menghilang, tidak diketahui rimbanya. Sudah 30 hari Bang. 30 hari ya, agar dapat kembali ke pangkuan orang tuanya. Kita berdoa agar mereka tetap dalam keadaan selamat, walaupun dalam keadaan apapun sekali. Kita tetap berdoa agar kita dapat mengetahui titik terangnya, apa yang terjadi kepada mereka. Semoga dapat kita ketahui titik temunya apa. Mari, Sampai jadi berita nasional ya Bang. iya, mari kita berdoa sejenak. Doa kita mulai. Oke, doa selesai. Amin. Jadi Bang Edi Kalvin Purba, apa sebenarnya sih yang terjadi menurut Bang Edi Kalvin Purba? Kenapa sampai saat ini adik-adik kita yang hilang di Langkat itu belum ada kabar beritanya gitu kan? Bahkan banyak teman-teman kita supranatural ataupun youtuber receh masuk ke sana, dikatakan oleh segelintir orang, kan seperti itu. Iya Bang. Menurut Bang Edi Kalvin, apa sebenarnya kendala mereka ini sebenarnya? Apakah memang itu misteri, apa memang sengaja tidak diungkap? Sebelum kita cerita ke ikan emas ini, kita hanya sedikit aja kita cerita, kita akan lari ke cerita ikan emas. Sepertinya ada yang menutupi juga Bang. Berarti ada yang menutupin. Jadi biarlah itu misteri, tetaplah misteri. Kita hanya Atau berdoa. memang belum waktunya Terkuak gitu ya. terkuak Bang. Iya, biarkanlah misteri tetap menjadi misteri. Semoga seperti itu kan. yang Maha Kuasa dapat mengetuk orang yang membawa mereka Bang. Iya. Kita tidak katakan menculik ya, Iya, benar. yang membawa mereka. Jadi pemirsa Si Bayak dimanapun Anda berada, kita akan kembali ke topik kita, karena kita tidak mengupas yang namanya misteri anak hilang di Namanjahe ya, Namanjahe Bang. Namanjahe Bang, Pulka. Di Pulka Langkat ya. Ya. Kita di sini akan mencerita sedikit tentang Keistimewaan atau keistimewaan misteri. ikan emas ini ya. Iya Bang. Ada filosofi apa sebenarnya yang terdapat pada ikan emas ini? Maaf pemirsa Si Bayak dimanapun Anda berada, kita masuk ke cerita ikan emas ini bukan dari segi budayawan
dan juga bukan dari segi sejarah kan seperti itu. Tapi kita masuk berdasarkan pengalaman kita sehari-hari ketika kita makan yang namanya ikan emas ini, apa yang terjadi dengan kita, kan seperti itu Bang Edi Kalvin. Jadi sepenggal cerita yang Mas Edi Kalvin tahu, apa sih makna ikan emas ini kepada sebagian kultur masyarakat Karo ataupun masyarakat, bukan masyarakat Karo, seluruh masyarakat yang menggunakan ikan emas ini sebagai hidangan utama untuk tamu-tamu istimewanya. Bisa dibilang mereka-mereka pelaku spiritual ya Bang? Iya. Menurut Bang Edi Kalvin lah dulu kan, sebagai kita kan ini bercerita sebagai orang gembleng. Iya Bang. Orang gila aja, bukan kita masuk sebagai budayawan Saya bertanya seperti orang memang tidak mengetahui ya Bang. Iya, kita sama-sama tidak mengetahui ini ceritanya. Apakah memang benar ikan emas ini memberikan petanda? Apakah ikan petanda emas ini, kita tidak tahu petanda baik atau buruk Bang. Dia seperti memberikan tanda bakal ada yang terjadi sesuatu di daerah itu Bang. Oke, mungkin Bang Edi Kalvin membaca literatur atau artikel seperti kejadian-kejadian yang pada umumnya terjadi di Danau Toba ya. Iya Bang. Seperti bila memang informasi yang di daerah Namanjaya katanya sebelum kejadian yang di Langkat atau di Namanjaya itu katanya warga mendapatkan ikan emas 7 kilo lebih Bang di daerah Namanjaya Bang. Oke. Sepertinya ikan emas ini membawa petanda, memberi petunjuk atau sesuatu. Oke, sebenarnya ini menarik yang untuk kita kupas, tapi kita jangan terlalu masuk ke dalam Namanjaya ini. Kita bercerita tentang apa sih maknanya ikan emas ini. Ya, ikan emas ini adalah jenis ikan yang sangat istimewa menurut saya. Selain warnanya yang cenderung aneh kita bilang ya, seperti emas, ya, rasanya yang enak dan gurih. Apalagi kalau dimasak arsik kan seperti itu, Bang. Jadi menurut saya ikan emas ini adalah lambang keindahan. Yang pertama lambang keindahan ya Mbak. Keindahan, ketenangan yang selalu, bagaimana kita bilang ya, hidup bebas walaupun hanya di ruang lingkup yang namanya air. Dia bebas ke sana kemari. Jadi menurut, kenapa itu yang dibikin, mungkin supaya orang yang memakan yang namanya ikan emas tadi yang diserahkan oleh orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu juga, supaya memakan ikan emas ini dapat hidup bebas, dapat memerdekakan jiwa dan sukmanya, agar yang menerima juga membawa ketenangan ya Pak? Iya, ketenangan, kedamaian, licin, legit, apa segala macam gitu kan. Jadi kalau secara gaibnya itu Mbak, kalau secara gaibnya kita jangan dulu bahas ke sana, karena ikan emas ketenangan, ke banyak keistimewaan dan juga melambangkan lambang kesuburan. Ikan emas ini melambangkan kesuburan ya Pak? Iya. Kenapa kesuburan? Ya kita lihat saja, dia asal bertelur ya beribu-ribu. Jadi kenapa harus ikan emas? Kenapa enggak ikan-ikan yang lain? Ya kita tidak tahu itu. Apa memang keistimewaannya bisa melambangkan keberkahan juga Mbak? Bisa jadi. Mungkin pada zaman-zaman dahulu kala nenek moyang kita yang cenderung berada kisah di Sumatera Utara ini ya, pegunungan kita bilangnya, identik dengan danau. Jarang ada yang dekat di pesisir. Jadi ikannya itu yang besar, yang agak istimewa dan aneh dilihat nenek moyang kita dulu, ada leluhur kita dulu, ada ikan emas. Ini ikan kok aneh nih, warnanya kuning nih, besar pula, aku tangkap lah. Jadi itulah mungkin yang membuat tradisi ikan emas itu lengket dan melekat kepada kita sampai saat ini. Satu, menurut pengalaman saya Bang Edi Kalvin, boleh Bang Edi boleh, Kalvin ya? Ketika saya memakan ikan emas, saya takut sebenarnya.
Mungkin pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada berpikir, kenapa saya bisa takut ketika memakan ikan mas itu? Ya, pasti sahabat Sibayak mengatakan, pasti Mas Rade ini takut duri-duri kecilnya. Jawaban Anda benar. Saya takut terbunuh sebenarnya oleh duri-duri kecil itu. Jadi suatu saat saya pergi ke rumah kakak ipar saya, pengalaman saya ini Iya, Bang Bang. Alvin ya. Kita disuguhi ikan mas, kalau tidak salah kita sama itu Bang ini Alvin ya. Iya, Mas. Jadi ketika saya makan itu saya mendapatkan sebuah bisikan, entah itu ilham, entah itu jin yang kesasar ingin menipu saya, Atau sebuah petunjuk. atau sebuah petunjuk. Dia bilang seperti ini, ikan emas ini enak, tetapi kalau kita tidak hati-hati menikmatinya, kita bisa tercekik atau tersedak gara-gara duri kecilnya. Jadi saya berpikir, kok bisa lambang seperti ini yang saya terima, kan kayak gitu Bang Edi Kalvin kan. Jadi saya berpikir seperti ini, berarti nenek moyang kami dulu, leluhur kami dulu memberikan ikan emas ini agar seenak apapun hidup itu, kita harus tetap berhati-hati. Kan seperti itu Bang Edi Kalvin kan. Sementang ikan emas enak, diarsik kan, misalnya kan kita makan gini terus kan, sangkutan di sini Bang Edi Kalvin, ujungnya keluar darah, kalau nggak tertolong apa tetanus namanya Bang Edi Kalvin, Iya. bisa pet. Jadi mungkin makna filosofis Sibayak ini secara logika saya ya Mas Rade kan, Bang Edi Kalvin kan, supaya seenak apapun kehidupan kita saat ini, setenang apapun pekerjaan kita saat ini, tetaplah Anda berhati-hati, jangan Anda terhanyut, jangan terbawa arus. Itu secara logikanya Bang Edi Kalvin. Berarti duri yang ada dalam ikan mas itu melambangkan kita Harus menjalani waspada. hidup ini harus berhati-hati dan waspada ya, Bang. Iya, jangan kita hanya memikirkan enaknya Enaknya saja. aja ya, Bang. Iya. Jadi Bang Edi Kalvin, kira-kira ke arah mana lagi yang kita akan bahas masalah ikan mas ini Bang Edi Kalvin? Keistimewaannya secara gaib apa itu, Bang? Yang namanya ikan ini dia pasti bersih. Ikan mas ini dia tidak dapat bertahan di air yang apa kita bilang ya, jorok ya. Karena Tempat ikan yang mas jorok. ini dia airnya harus tetap Bersih. bersirkulasi, darahnya harus cukup. Jadi orang-orang yang biasa dikasih ikan mas ini adalah orang-orang yang menempuh hidup baru nikah, atau baru memperoleh keturunan dan ingin pergi merantau. Yang Memang biasa- secara kita lihat ikan mas ini harus terus berganti, Bang. ya, setahu saya, Seperti terus berputar. pengalaman saya Itu selama melambangkan ini apa itu, berkolam. Bang? Ya, kita memang harus gimana, kita hidup ini harus itu air yang terus berganti itu apa istilahnya itu ya, tetap harus ada yang masuk, harus juga ada yang keluar. Dalam konteks seperti ini, ketika kita memperoleh sebuah Ada yang rezeki, mati, ada yang lahir ya, Bang. boleh juga seperti itu. Ketika kita memperoleh sedikit rezeki, alangkah baiknya kita keluarkan sedekah sedikit. Tidak perlu banyak sedekah ini, yang penting kita berikan. Sebenarnya semua itu kalau kita pelajari secara apa gitu, saya rasa maknanya air itu masuk dan keluar ya, kita anggap air masuk itu adalah rezeki, air yang keluar itu adalah sedekah kita kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan memang yang itulah kebagian mereka. Mau tidak mau memang harus dikeluarkan itu. Kalau tidak dikeluarkan ya tidak bagus untuk ikannya juga, tidak bagus juga untuk kita. Karena sedekah itu yang kita keluarkan itu adalah tabungan kita untuk di akhir hayat kita nanti, di kehidupan yang kedua. Seperti itu Bang Edi Kalvin. Jadi Bang Edi Kalvin kira-kira pemahaman Bang Edi Kalvin itu seperti apa? Karena kan Bang Edi Kalvin tadi bertanya, apa benar ikan emas ini adalah lambang pertanda antara yang baik dan yang tidak baik? Dia sepertinya memberikan petunjuk di daerah itu
seperti memberikan petunjuk baik atau dan buruk. gitu ya. Pasti akan ada yang terjadi. Ya mungkin kalau masalah petunjuk itu saya sih percaya boleh-boleh aja. Kenapa? Mungkin di daerah-daerah tertentu ikan emas adalah ikan yang dikeramatkan. Oh, jadi memang ikan mas ini diyakini leluhur kita dulu memang dikeramatkan ya, Di Mas? suatu daerah. Di satu daerah tertentu ya, Mas? Iya, mungkin di daerah lain bisa juga ikan gabus, bisa juga nanti ikan kepala ular. Tergantung di mana kita sih menempatkan si ikan emas ini muncul, di sudut mana kita memandangnya. Berarti memang ikan mas ini memang diyakini para leluhur kita yang terdahulu memang diyakini keramat ya, Mas? Keramat di tempat-tempat tertentu. Iya. Bahkan ada satu marga tertentu tidak memantangkan dirinya untuk tidak memakan ikan mas. Oh, memang ada marga yang Marga tertentu tertentu dikeramat ya, atau diyakini mengkeramatkan ikan mas dan tidak memakan si ikan mas ini. Gitu. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, kita di sini bercerita bukan ingin membodohin Anda, tapi kita bercerita berdasarkan pengalaman kita. ya, Mbak. Dari awal kita sudah menceritakan Bang Edi Kalvin, kita bukan masuk melalui sudut pandang budaya dan sejarawan, Iya, Mbak. tapi menurut cerita gendeng kita, Pengalaman kita gila sehari-hari. yang sudah kita Jalani. rasakan, kita jalani. Iya, Mbak. jadi bukan maksud kita itu untuk memplesetkan ataupun tidak menghargai si ikan emas ini dalam ritual adat tertentu. Kita menjunjung tinggi, tapi kita menceritakan pengalaman kita, pandangan kita, maksud filosofi dari ikan emas ini, kan gitu Bang Edi Iya, Kalvin, Bang. kan? Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, alangkah baiknya Anda bantu subscribe, like, dan komen agar channel Sibayak ini dapat berkembang dan tetap dapat memberikan edukasi kepada seluruh pecinta Sibayak dimanapun Anda berada. Kan gitu Bang Edi Kalvin. Iya, Bang. Kami pun tidak lupa berdoa agar seluruh pecinta Sibayak dimanapun Anda berada tetap diberikan rezeki yang melimpah, terutama kesehatan yang selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Salam dari saya Mas Radek. Saya Edi Kalvin. Maju, Maju, jua, jua. jua.